Dalam video kali ini kita akan memulai perjalanan yang mencerahkan ke dalam dunia mistis dari Twin Flame menjelajahi hubungan jiwa yang mendalam yang mendefinisikan hubungan unik dan transformasional ini. Jiwa kembar bukan hanya dua individu yang menemukan cinta yang besar, bersama mereka adalah dua bagian dari satu jiwa yang ditakdirkan untuk bersatu kembali dalam berbagai kehidupan. Setiap pertemuan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pemahaman yang lebih mendalam. Di sini kita akan menjelajahi ujian spiritual yang harus dilalui oleh jiwa kembar untuk mencapai kesatuan yang harmonis. Ujian-ujian ini bukan hanya tantangan semata, tetapi adalah kesempatan bagi setiap jiwa kembar untuk berkembang secara spiritual, emosional, dan pribadi, mempersiapkan mereka untuk penyatuan. Akhir setiap ujian dirancang untuk membawa mereka lebih dekat ke diri sejati mereka dan satu sama lain, memastikan bahwa itu adalah penyatuan yang utuh dan pemahaman yang mendalam. Ujian pertama, hubungan yang kuat. Perjalanan jiwa kembar dimulai dengan pertemuan yang luar biasa. Ketika jiwa kembar bertemu untuk pertama kalinya, mereka mengalami ketertarikan yang luar biasa dan magnetik yang melampaui hubungan romantis biasa. Ini bukan hanya ketertarikan mata atau hati, tetapi pengakuan jiwa yang mendalam yang beresonansi dengan esensi masing-masing. Pertemuan ini bagaikan perasaan pulang ke rumah. Momen ketika dua jiwa yang telah terpisah oleh berbagai kehidupan dan dimensi saling mengenali satu sama lain. Pengakuan ini sering disertai dengan rasa familiar dan rasa nyaman yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Hubungan yang kuat ini adalah titik awal dari hubungan jiwa kembar. Ini adalah landasan di mana seluruh perjalanan spiritual dibangun. Pengakuan yang langsung dan intens ini menunjukkan hubungan jiwa yang mendalam yang telah terjalin selama banyak kehidupan. Ini adalah tanda bahwa jiwa-jiwa ini telah bertemu lagi untuk melanjutkan perjalanan yang kemungkinan besar telah berlangsung selama beberapa inkarnasi. Hubungan yang mendalam ini menjadi landasan bagi semua tantangan dan pertumbuhan yang akan datang. Ini adalah katalis untuk kebangkitan dan perkembangan spiritual yang dialami oleh jiwa kembar, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Pengetahuan dan ingatan tentang hubungan kehidupan lampau memainkan peran penting dalam memahami kedalaman dan pentingnya hubungan ini. Ini mengingatkan bahwa perjalanan jiwa kembar bukan hanya tentang saat ini, tetapi tentang memenuhi narasi spiritual yang jauh lebih besar yang melintasi ruang dan waktu. Intinya, hubungan yang kuat antara jiwa kembar adalah momen penting yang memicu serangkaian kebangkitan spiritual dan peluang pertumbuhan. Hubungan inilah yang mendorong mereka menuju penyatuan akhir. Penyatuan ini tidak hanya sebagai puncak romantis atau emosional, tetapi juga sebagai tonggak spiritual yang signifikan. Ketertarikan dan pengakuan awal yang magnetik ini adalah apa yang membedakan jiwa kembar dari jenis hubungan lainnya, menjadikan perjalanan mereka sangat menantang dan transformatif. Ujian kedua, fase pemisahan. Setelah pertemuan awal yang menggetarkan, jiwa kembar seringkali memasuki fase pemisahan yang bisa terjadi secara fisik, emosional, atau spiritual. Pemisahan ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual mereka tentang kebutuhan pertumbuhan jiwa melalui kemandirian. Selama fase ini, jiwa kembar mungkin menemukan diri mereka terpisah secara geografis, terpisah secara emosional, atau mereka mungkin mengalami keterputusan spiritual yang memicu periode refleksi dan pertumbuhan individu. Pemisahan ini meskipun menantang, sangatlah penting karena ini memperdalam pemahaman setiap individu tentang diri mereka sendiri. Di luar hubungan jiwa kembar, fase pemisahan ini bukanlah kemunduran, tetapi kemajuan penting dalam perjalanan jiwa kembar. Fase ini sangat penting untuk pengembangan pribadi, memaksa setiap individu untuk menghadapi individualitas mereka, dan menyelami proses penemuan dan introspeksi diri. Periode kesendirian dan refleksi ini memungkinkan jiwa kembar untuk menjelajahi kedalaman diri mereka sendiri, menangani masalah pribadi, dan menyelesaikan konflik internal tanpa pengaruh dari pasangannya. Ini adalah waktu untuk menyembuhkan luka lama, mengatasi keterbatasan pribadi, dan berkembang melampaui perilaku dan pola masa lalu yang mungkin menghambat pertumbuhan spiritual dan emosional mereka. Fase ini penting karena memperkuat kesadaran diri setiap individu dan mempersiapkan mereka untuk penyatuan kembali. Pemisahan memastikan bahwa ketika jiwa kembar bersatu kembali, mereka melakukannya dengan pemahaman yang lebih penuh tentang diri mereka sendiri dan apresiasi yang lebih mendalam terhadap perjalanan mereka. Fase
Ini mengajarkan mereka untuk berdiri sendiri dan menjadi utuh dalam diri mereka sendiri, di mana sangat penting untuk kesatuan yang seimbang dan sehat. Ujian ketiga, efek cermin, salah satu dinamika yang paling mendalam dalam hubungan jiwa kembar adalah efek cermin. Mekanisme ini ditandai dengan interaksi yang intens dan terbuka, di mana jiwa kembar mencerminkan ketakutan, keinginan, dan rasa tidak aman terdalam dari masing-masing individu. Jiwa kembar bertindak sebagai cermin jiwa satu sama lain, menampilkan refleksi yang tidak tersaring dari diri batin, mencakup aspek terang dan aspek gelap. Pencerminan ini tidak dangkal, ini bagaikan menembus bagian inti individu, mengungkapkan kebenaran tersembunyi dan menekan emosi. Interaksi ini mungkin mengungkapkan kerentanan dan memicu masalah yang belum terselesaikan, menjadikan ini salah satu aspek perjalanan jiwa kembar yang paling menantang namun transformasional. Efek cermin memberikan tantangan signifikan bagi jiwa kembar, karena hal ini memaksa setiap individu untuk menghadapi dan sepenuhnya menerima diri mereka sendiri. Proses ini penting untuk kebangkitan dan penyembuhan spiritual. Dengan menghadapi refleksi ini, setiap individu didorong untuk menangani kekurangan pribadi, menyembuhkan trauma masa lalu, dan menerima diri sejati mereka tanpa syarat. Konfrontasi yang intens ini dapat menyebabkan kekacauan dalam hubungan mereka karena setiap jiwa kembar harus belajar menerima tidak hanya ketidaksempurnaan mereka sendiri tetapi juga ketidaksempurnaan pasangannya. Tantangannya di sini bukan hanya terletak pada melihat diri sendiri dengan jelas, tetapi juga kebutuhan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Proses ini menuntut kejujuran dan kerentanan yang tinggi. Ini mungkin menakutkan, tetapi pada akhirnya akan membebaskan. Efek cermin mempercepat pertumbuhan dan evolusi pribadi, karena ini mendorong setiap individu untuk melampaui keterbatasan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih lengkap dan dewasa. Secara spiritual, ujian keempat, dinamika pelarian dan pengejaran. Dinamika pelarian dan pengejaran adalah fase penting dalam perjalanan jiwa kembar dan mencerminkan interaksi unik yang seringkali menyakitkan, namun sangat penting untuk pertumbuhan. Dalam fase ini, salah satu kembaran secara naluriah akan menarik diri dari intensitas hubungan. Jiwa kembar ini didorong oleh emosi yang kuat atau konflik internal yang belum terselesaikan. Sementara itu, satu kembaran lainnya berusaha untuk mempertahankan atau memulihkan hubungan, merasakan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan pemisahan tersebut. Dinamika ini sebagai refleksi mendalam dari ketakutan internal jiwa kembar dan perjuangan mereka untuk menerima baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap hubungan mendalam yang seringkali mengintimidasi. Interaksi emosional dan psikologis dalam dinamika pelarian dan pengejaran sangatlah kompleks dan penuh tantangan bagi kembaran yang menarik diri, biasanya dikarenakan oleh ketakutan, takut kehilangan identitas, takut trauma masa lalu muncul kembali, atau takut tidak layak untuk hubungan yang begitu intens. Fase ini memaksa kembaran yang mundur untuk menghadapi ketakutan ini dan seringkali mengarah pada wawasan dan penyembuhan pribadi yang signifikan. Bagi kembaran yang mengejar, pengejaran ini bisa berasal dari rasa takut ditinggalkan atau kerinduan yang tidak terpenuhi akan kesempurnaan. Dengan jiwa kembarnya, tantangan bagi kembaran yang mengejar adalah menemukan keseimbangan dan kemandirian, belajar mencintai diri mereka sendiri secara mandiri. Dari kesatuan dinamika ini sangat penting untuk menyelesaikan trauma dan ketakutan masa lalu, karena hal ini membuat masalah muncul ke permukaan, membuatnya tidak mungkin untuk diabaikan. Setiap kembaran diberikan kesempatan untuk menyembuhkan luka lama dan berkembang melampaui keterbatasan mereka sebelumnya. Fase ini meskipun melelahkan secara emosional, tetapi akan membantu baik kembaran yang mundur maupun yang mengejar, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka dan satu sama lain sehingga mendorong pertumbuhan yang diperlukan untuk penyatuan yang sehat. Ujian kelima, transformasi pribadi. Transformasi pribadi adalah landasan perjalanan jiwa kembar yang menuntut pertumbuhan yang luas dan mendalam. Dari setiap individu, pertumbuhan ini melibatkan penyembuhan luka lama, mengatasi keterbatasan masa lalu, dan berkembang untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Setiap kembaran harus memulai jalan penemuan dan penyembuhan diri mereka sendiri, menangani masalah emosional dan psikologis mendalam yang muncul selama hubungan mereka. Proses ini seringkali melibatkan peninjauan, kembali kenangan yang menyakitkan dan menghadapi ketakutan pribadi yang bisa menakutkan, tetapi
diperlukan untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang sejati. Pentingnya, transformasi pribadi ini melampaui penyembuhan individu, karena hal ini diperlukan untuk mempersiapkan setiap kembaran untuk penyatuan kembali. Sangat penting bagi setiap jiwa kembar menjadi utuh dalam diri mereka sendiri, sebagai prasyarat untuk persatuan yang sukses dan harmonis. Kesiapan ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah masa lalu, tetapi juga tentang mencapai tingkat cinta diri, penerimaan dan kedewasaan spiritual, yang memungkinkan setiap kembaran untuk memberikan kontribusi positif kepada hubungan tanpa ketergantungan. Perjalanan menuju kesiapan ini melibatkan pengembangan kebajikan seperti kesabaran, pengampunan, belas kasih, dan cinta tanpa syarat, di mana ini adalah sifat-sifat yang penting untuk mempertahankan hubungan jiwa kembar. Seiring setiap kembaran berkembang dan menyelaraskan dengan diri mereka yang lebih tinggi, mereka menjadi lebih siap untuk bersatu kembali dengan jiwa kembar mereka dalam hubungan yang mencerminkan pertumbuhan spiritual dan pemahaman bersama. Ujian ke-6, harmonisasi bayangan. Dalam perjalanan jiwa kembar, rekonsiliasi dengan sisi gelap atau bayangan diri adalah ujian penting untuk mencapai keharmonisan spiritual yang sejati. Proses ini melibatkan setiap kembaran mengakui dan menghadapi aspek pribadi dan perilaku mereka yang kurang baik, yaitu sifat-sifat yang seringkali tersembunyi, tetapi terungkap dalam dinamika hubungan jiwa kembar. Sisi gelap ini bisa mencakup apa saja, mulai dari kemarahan yang belum terselesaikan, ketakutan hingga kecemburuan dan keraguan diri. Efek cermin dari jiwa kembar mengungkapkan, sisi gelap ini bukan untuk menambah rasa sakit, tetapi untuk mendorong penyembuhan dan pertumbuhan integrasi dan penerimaan sisi terang dan sisi gelap dalam setiap kembaran. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan. Dalam hal ini, dianjurkan melakukan pendekatan holistik terhadap penyembuhan spiritual, di mana adalah pengakuan dan penerimaan diri secara penuh, termasuk semua kekurangan dan kelebihan. Penerimaan ini bukan tentang menyerah pada kekurangan, tetapi tentang memahami asal-usulnya dan mengubah kekurangan ini menjadi kekuatan. Proses harmonisasi kekurangan melibatkan introspeksi yang mendalam, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Ini membutuhkan jiwa kembar untuk saling mendukung secara empati melalui perjalanan penyembuhan individu maupun bersama. Dengan menerima kekurangan, jiwa kembar dapat mencapai keseimbangan batin yang tercermin dalam hubungan mereka, membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Ujian ke-7, penyatuan akhir. Penyatuan akhir dari jiwa kembar bukan hanya sekedar bersatu kembali, tetapi ujian akhir dari perjalanan panjang dan transformasional. Penyatuan ini terjadi ketika kedua kembaran telah melewati berbagai tantangan dan fase pertumbuhan. Dalam perjalanan, mereka mencapai tingkat kedewasaan dan kesiapan spiritual yang memungkinkan mereka untuk benar-benar bersatu sebagai satu kesatuan. Penyatuan ini ditandai dengan hubungan mendalam yang melampaui lapisan fisik dan emosional, mencapai inti spiritual dari kedua individu. Penyatuan akhir adalah peristiwa spiritual yang mendalam. Hal ini bukan hanya tentang kebahagiaan bersatu kembali, tetapi tentang memenuhi tujuan spiritual yang lebih mendalam yang telah dipersiapkan kedua kembaran. Selama banyak kehidupan, penyatuan ini mewujudkan tujuan akhir dari hubungan mereka, yang tidak terbatas pada pemenuhan pribadi tetapi meluas ke kontribusi kolektif yang lebih tinggi terhadap tatanan spiritual alam semesta. Dalam penyatuan ini, jiwa kembar mengalami kelengkapan dan rasa kepuasan tertinggi yang hanya bisa diberikan oleh pasangan mereka. Ini adalah momen perayaan dan bermakna spiritual yang mendalam, menandai awal fase baru dari perjalanan mereka bersama. Penyatuan ini ditandai dengan pemahaman yang mendalam, cinta tanpa syarat, dan perpaduan energi yang harmonis yang meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai pembawa cahaya atau pemandu spiritual. Tergantung pada misi spiritual mereka, perjalanan jiwa kembar adalah sebuah proses yang menuntut, penuh dengan ujian dan tantangan yang memperdalam pemahaman diri dan hubungan spiritual. Setiap fase dalam perjalanan ini, mulai dari pertemuan awal hingga penyatuan akhir, dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi pribadi. Ujian-ujian yang dihadapi jiwa kembar mengajarkan kesabaran, penerimaan dan cinta tanpa syarat, mempersiapkan mereka untuk penyatuan yang utuh dan harmonis. Penyatuan akhir dari jiwa kembar bukan hanya tentang kebahagiaan bersatu kembali, tetapi tentang memenuhi tujuan spiritual yang lebih besar, membawa cahaya dan cinta ke dunia. Sekian untuk video kali ini. Semoga perjalanan ini menginspirasi dan memandu
Anda dalam pencarian spiritual. Anda sendiri terima kasih sudah menonton.